Mari kita satukan hati kita untuk kami berdoa. Bapa surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah, yang kami tinggikan, kembali pagi ini kami datang kepada Engkau Bapa, membawa segenap hati kami, hidup kami, untuk kami memuji besarkan nama Engkau, untuk Tuhan kuasai hati kami. Tuhan lindungi kami, jagai kami, dan segala keterbatasan kami Tuhan ampuni Bapa, dan belas senantiasa segala pujian penyembahan kami boleh layak menyenangkan hati Engkau, boleh berbahagia di hadapan Engkau Tuhan Yesus, dan belas senantiasa namamu saja Bapa yang kami permuliakan dan kami tinggikan. Kami serahkan ibadah kita pada pagi hari ini dan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan Yesus, Amin, yang luar biasa. Mari kita sama-sama pujikan Engkau. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Cinta
percaya hari ini kita penuh dengan sukacita, ya, kita juga diberikan kemenangan. Nah, setelah saudara-saudara kita merayakan Paskah hari yang lalu, ya adalah kemenangan buat kita orang-orang yang percaya. Itu sebabnya sebetulnya selama seminggu sampai pada hari ini suasananya masih suasana Paskah, dan saya berusaha untuk menyampaikan tema-tema Paskah ya di dalam renungan tiap hari yang saya bagikan. Ya, mudah-mudahan jemaat yang ada di rumah juga mengikuti ya ini untuk seri khotbah Paskah. Paskah yang pertama itu dilakukan di Mesir ya. Ini selalu didahului dengan peristiwa peperangan rohani. Yang pertama lalu setelah 400 tahun ya bangsa Israel berada di tanah Mesir, di tanah Gosen. Lalu terjadi peperangan rohani juga di sana sampai kepada muncul 10 tulah yang mencelitkan, membuka mata bangsa Israel tentang bagaimana Allah yang mereka itu adalah Allah yang hidup, yang melampaui Allah yang ada di Mesir. Jadi 10 tulah itu adalah mereka adalah dewa-dewa Mesir, kekuatan Mesir yang dikalahkan ya dengan kekuatan Allah yang hidup. Maka setelah itu terjadi Paskah, kelepasan ya, dan mereka keluar dari tanah Mesir. Lalu Paskah yang kedua kita ingat itu terjadi ya di padang gurun Sin ya. Setelah 1 tahun mereka keluar dari Mesir ya, di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-9 disebutkan bahwa mereka merayakan Paskah yang kedua. Jadi tepat 1 tahun setelah mereka keluar dari tanah Mesir. Dan selama mereka keluar dari tanah Mesir menuju sampai ke tanah atau pada gurun Sin, di situ saudara itu adalah peperangan rohani juga. Bagaimana orang-orang Israel harus menghadapi tantangan yang besar. Yang pertama dikejar-kejar oleh Firaun dan tentaranya, ya di Pihahirot itu, dan sampai di situ di lembah itu mereka harus menghadapi laut Teberau. Tuhan Allah dengan kuasa yang membelah laut itu dan mereka berjalan di tanah yang kering sampai menyeberang. Dan saudara-saudara, setelah itu mereka berada di padang gurun Sin, dan di situ terjadi begitu banyak tantangan-tantangan yang muncul. Dan antara Mesir sampai ke padang gurun Sin ini, saudara-saudara, itu adalah peperangan rohani mereka juga. Ya, baru setelah itu, ya setelah 1 tahun persis mereka memperingati Paskah. Itu Paskah yang kedua yang tercatat di dalam Alkitab. Lalu Paskah yang ketiga yang tercatat di dalam Alkitab itu saudara-saudara yang terjadi di seberang Sungai Yordan, ya, yang dilakukan pada zaman atau generasinya Yosua. Kita ingat generasi pertama itu mereka gagal total, mereka mati di padang gurun. Maka generasi yang kedua ini, generasi Yosua. Yosua itu adalah generasi yang juga mengikuti Musa lewati laut Teberau dan mereka sampai di Yeriko pada waktu itu, saat itu ya. Nah, maka terjadilah Paskah yang ketiga, merobohkan tembok Yeriko. Maka saudara, mereka juga harus melakukan Paskah dulu, memperingati Paskah. Mereka yang tidak disunat dulu. Karena di padang gurun Sin, di padang gurun selama 40 tahun praktis pasti tidak ada sunat gitu ya. Dan generasi kedua belum disunat. Maka mereka harus disunat dulu, baru kemudian mereka Paskah di situ, merayakan Paskah. Ya, polanya sama, mereka harus di hari yang ke-14 makan roti yang tidak beragi, lalu makan sayur pahit juga, sama persis setiap perayaan-perayaan itu. Dan itu adalah Paskah yang ketiga. Ya, dan Paskah yang keempat itu terjadi pada zaman raja-raja, yaitu di dalam Raja-Raja pasal 23. Saudara-saudara, kalau saudara lihat ya, Yosia pada zaman Raja Yosia. Nah, di situ dicatat bahwa belum pernah terjadi perayaan Paskah sejak ketika zaman Yosua. Jadi zaman hakim-hakim sampai raja-raja tidak pernah terjadi kembali perayaan Paskah. Ya, kehidupan mereka itu hidup yang luar biasa kacau, sehingga mereka bahkan membuat patung-patung sendiri
Mereka memiliki patung-patung pahatan sendiri. Dan pada zaman raja-raja, kita lihat sampai kerajaan atau Israel pecah menjadi dua. Dan bahkan tercatat, saudara-saudara sudah bisa baca, bagaimana mereka memiliki bukit-bukit pengorbanan. Ya, mereka punya mezbah-mezbah untuk Baal. Mereka memiliki dewa-dewa asing. Begitu luar biasanya keadaan bangsa Israel waktu itu. Dan sehingga dengan demikian pada zaman Yosia, ya, ketika Imam Hilkiah, ya, pada zaman Imam Hilkiah diperintahkan mereka merayakan Paskah kembali, dan dicatat tidak pernah ada zaman Yosua sampai ke Yosia itu belum pernah ada. Ya. Nah, tetapi begini sudah diceritain. Nah, sekarang kita lihat. Nah, kita mempelajari bahwa sejak zaman Yosia sampai ke Perjanjian Baru. Kenapa sampai Perjanjian Baru? Karena setelah zaman Yosia, keadaan bangsa Israel itu balik lagi. Jadi setelah merayakan Paskah, mereka hidup balik lagi. Peperangan rohani yang pernah mereka alami itu terlupakan semuanya. Bagaimana campur tangan Tuhan di dalam memberi kemenangan dan kemudian merayakan Paskah, semua dilupakan sedemikian rupa. Sampai saudara-saudara setelah Yosia kembali lagi keadaan mereka, dan Tuhan izinkan mereka berada dalam pembuangan. Ya, baik Allah dihancurkan dan sebagainya. Mereka berada di pembuangan dan mereka tersebar ke seluruh tempat. Sebagian ada di Babel, sebagian ada di Persia. Sampai turun beberapa waktu, sampai itu terjadi masa yang namanya Intertestament. 400 tahun Tuhan tidak berbicara apa-apa. Dari saudara-saudara, dari Maliaki sampai ke Injil Matius, kalau saudara perhatikan, itu adalah masa Tuhan berdiam tidak bicara apapun. Kenapa? Dan mereka sudah melupakan Tuhan. Saudara-saudara. Nah, sekarang dari sejak zaman Yosia sampai ke Perjanjian Baru ini, saudara-saudara, ternyata bangsa Israel itu sudah mulai memikirkan keadaan mereka. Sulit sekali. Mereka tetap masih membawa patung-patung. Di dalam kitab Amos pasal yang kelima di sana dijelaskan itu. Dari sejak zaman Israel, ketika mereka berada di padang gurun, sampai saat itu, sampai zaman Yosia itu, mereka masih membawa dan membuat patung-patung itu. Nah, jadi kembali, nah maka di dalam zaman Intertestament itu 400 tahun itu ternyata mereka malas diri, mereka introspeksi. Wah, ternyata kita sudah terlalu jauh melangkah. Maka saudara bisa lihat, mereka mulai membenahi. Tidak ada patung lagi. Mereka tidak memiliki dewa lagi. Mereka tidak boleh punya Allah-Allah lain. Itu sebabnya saudara, kalau kita lihat, saya sudah jelaskan beberapa kali ya, sering bahkan. Maka di dalam zaman masa Intertestament, kenapa mereka mengevaluasi diri? Karena mereka tidak mereka mengalami keadaan yang sulit terus-menerus. Mereka dijajah dari berganti-ganti, dari Persia kemudian kepada Roma, berganti-ganti terus. Nah, mereka mulai berpikir. Maka ketika sampai, ya saudara-saudara, pada zaman pemerintahan Roma menguasai Israel, maka dipimpin dari keluarga Matias, ya Makabeus itu, kemudian melakukan peperangan, melakukan perlawanan, dan mereka kemudian menyulitkan Roma, dan itulah kemudian masuk di zaman Tuhan Yesus. Keadaan mereka, rohani mereka itu memang tidak ada lagi patung, tidak ada lagi berhala secara fisik. Jadi mereka mengalami pertobatan dalam satu sisi. Apa pertobatan dalam satu sisi itu? Mereka nggak punya patung lagi, nggak punya berhala lagi, nggak punya tempat-tempat pengorbanan khusus yang selain kepada Allahnya Abraham, Ishak. Memang iya, dalam satu sisi mereka bertobat, tetapi di sisi yang lain sebetulnya hanya peralihan bentuk berhala. Pagi ini saya ingin menyampaikan satu bagian topik atau tema, yaitu yang namanya berhala rohani. Berhala rohani yang bagaimana? Yang ini yang saya maksud, bahwa di dalam satu sisi, ketika zaman Perjanjian Baru, mereka memang bertobat, tidak lagi punya patung. Saudara bisa baca dalam kitab Matius sampai terakhir. Saudara,
di dalam Injil, saudara tidak akan menemukan orang-orang Israel itu memiliki patung, gak ada. Tetapi saudara-saudara, ada satu hal, satu perayaan, perubahan, transformasi berhala. Apa berhalanya? Berhalanya adalah diri mereka sendiri. Mereka merasa memiliki kewenangan, otoritas untuk menentukan salah dan benar. Mereka memang kembali kepada hukum Taurat. Mereka kembali kepada hukum Musa. Mereka mempelajari kitab-kitab para nabi. Maka banyak pemimpin-pemimpin rohani, ada orang Farisi, ahli Taurat, ada orang Saduki, banyak imam-imam, kelompok-kelompok itu banyak, pemimpin-pemimpin agamanya banyak. Mereka yang begitu ketat mengajarkan hukum-hukum Taurat. Tetapi saudara-saudara, transformasi berhala itu adalah justru di diri mereka sendiri. Mereka memodifikasi perintah-perintah Allah dengan kebutuhan-kebutuhan kepentingan mereka sendiri. Sehingga kalau ditanya Tuhannya siapa? Ya, tapi Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub itu Allah kami. Dasarnya adalah kami memiliki hukum Taurat yang diberikan Tuhan melewati Musa. Mereka lakukan itu, tetapi kita lihat perkembangannya. Mereka justru menjadi berhala. Mereka merasa punya otoritas untuk menentukan salah dan benar. Satu waktu, saudara-saudara, ada banyak cerita tentang itu, ada banyak peristiwa-peristiwa yang membuktikan bagaimana saya katakan itu adalah berhala rohani. Dirinya sendiri itu, pemimpin-pemimpin itu adalah berhala. Salah satu bukti yang saya perlu sampaikan adalah misalnya contoh di dalam Lukas pasal yang ke-6. Nah, Lukas pasal yang ke-6 ayat 1 sampai yang ke-5, saudara lihat di sana. Konteksnya adalah Tuhan Yesus ini saudara dengan murid-murid itu memetik gandum pada hari Sabat. Nah, saudara bisa lihat di situ, ya, mereka langsung saja, ya, Bapak Ibu, saudara bisa baca 1 sampai 5. Saya akan baca saja di dalam ayat yang kedua, ya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Saudara, orang-orang Israel itu ya, setiap hari mereka memanggil-manggil nama Allah. Mereka menyebut-nyebut nama Tuhan. Dia memanggil Tuhan, "Kapan engkau datang? Sesuai dengan janjimu," kan? Mesias akan datang. Ya. Dia akan menjadi raja. Itu nubuatan. Memanggil-manggil nama Allah, mengharap-harap kedatangan Tuhan untuk merealisasikan janji itu. Tetapi sekarang Mesias telah datang di hadapan mereka. Mereka justru ingin membunuh Yesus sang Mesias itu. Itu ironis, saudara-saudara. Mereka justru melihat Yesus yang adalah Mesias, dia tolak, dia membunuh. Bayangkan, kenapa itu terjadi? Karena mereka memiliki kehendak, memiliki otoritas, merasa punya otoritas melampaui apa saja. Mereka dibutakan dengan keinginan mereka sendiri. Mereka dibutakan dengan topeng-topeng rohani menjadi pemimpin-pemimpin agama. Itu adalah satu jabatan prestisius yang dihormati banyak orang. Ya. Nubuatan itu ditafsirkan semaunya sendiri. Itu sebabnya hukum yang seluruh perintah Allah itu bisa menjadi begitu banyak, 600 lebih hukum. Karena apa? Karena dimodifikasi untuk kepentingan mereka. Maka sekarang pada zaman perjanjian baru, berhalanya bukan patung, berhalanya justru dirinya sendiri. Dia yang menjadi Tuhan. Yesus yang adalah Mesias, dia adalah Tuhan, ditolak, mau dibunuh. Karena dia sendiri merasa punya otoritas dan dia merasa dirinya adalah Tuhan. Maka kita lihat tentang hari Sabat itu, sebetulnya hari Sabat untuk Tuhan atau Tuhan untuk hari Sabat. Tuhannya hari Sabat. Sabatnya maksudnya gini, Sabatnya Tuhan atau Sabat untuk Tuhan, itu maksud saya. Makanya Tuhan menggarisbawahi, menjelaskan di dalam ayat yang kelima tadi, kata Yesus lagi kepada mereka, Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Yesus ini Tuhannya hari Sabat. Kamu kalau hari Sabat itu
menyembah siapa? Tuhan. Tujuan ada hari Sabat itu untuk menyembah Tuhan. Tujuan adanya hari Sabat supaya kita menyisihkan waktu dari kesibukan kita untuk memikirkan hubungan relasinya dengan Tuhan bagaimana. Bukan kemudian hari Sabatnya itu dimodifikasi sedemikian, jadi kemudian dibuat peraturan, tapi justru bukan tujuan untuk kemuliaan Tuhan, tetapi untuk menjerat orang supaya dia memperoleh keuntungan. Saya pikir ini situasi yang sangat relevan hari ini. Kita beberapa waktu harus berdiam diri di rumah. Bapak Ibu Saudara yang di rumah juga harus merelakan untuk terbatas pergerakan saudara. Ibadah kita juga mungkin harus kita lakukan secara seperti ini, terbatas. Tapi saya sebagai gembala merindu untuk supaya setiap kita jemaat Tuhan di tempat ini memiliki hubungan relasi dengan Tuhan secara kontinu setiap hari. Itu sebabnya tiap hari saya berusaha untuk kirim renungan-renungan, sambil supaya saya berharap jemaat juga membaca setiap referensi-referensi Alkitab itu yang saya tulis dan saya sampaikan, supaya kita tiap hari diisi. Seperti ibadah ini mungkin singkat, khotbah saya nggak terlalu lama, tapi dicukupkan kebutuhannya dengan renungan setiap hari yang saya bagikan, yang hanya paling 7 menit saja. Kalau misalnya saudara nonton YouTube sampai bisa berjam-jam, saudara bisa keluarkan kuota untuk sampai beberapa giga untuk kebutuhan diri sendiri, tapi untuk renungan firman yang hanya 7 menit, sekitar hanya berapa mega, karena ini kebutuhan rohani kita. Kita sungguh-sungguh jadikan hari Sabat kita, hidup kita ini untuk Tuhan. Sabat itu untuk Tuhan. Jadi kira-kira begitu, saudara-saudara. Ya. Jadi keadaan bangsa Israel setelah di dalam Perjanjian Baru terjadi transformasi berhala. Berhalanya sekarang bukan patung-patung, tetapi berhalanya adalah diri mereka sendiri. Dan ternyata berhala diri sendiri ini, saudara, ini juga masih tetap kontekstual dengan apa yang kita hadapi sekarang. Kita ini bisa jadi berhala. Sementara kita merasa sudah mencari Tuhan, menyembah Tuhan, tapi kita merasa semua ketentuan itu tergantung kepada diri kita. Mungkin kita baca Alkitab, mungkin kita punya argumentasi tertentu, tapi kita gunakan argumentasi penafsiran sesuai dengan keinginan kita dan bukan keinginan Tuhan yang sesungguhnya. Kita bisa saja mengerti kebenaran firman, tapi waktu kita mengerti, kita diupayakan untuk memenuhi keinginan kita. Bukan saya yang berusaha memahami firman dan melakukan firman, tetapi firman yang harus mengerti kemauan saya. Saya mencari kebutuhan saya di situ. Ibadah hari ini mungkin sangat sederhana, sedikit, lalu mungkin secara teknologi sangat terbatas. Tapi kalau saudara perhatikan, itu tidak bisa menjadi acuan ada kehadiran Tuhan atau tidak di tempat kita. Kalau saya sampai hari ini masih percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan ada di dalam hidup kita. Tuhan ada. Jangan bergantung dengan musik yang harus lengkap. Jangan bergantung dengan hal-hal materi di sekitar kita. Jangan kita bergantung dengan melihat dengan fenomena-fenomena yang terjadi. Di gereja sana begini. Kita lihat konteks kita sekarang. Yang penting itu bagaimana hati dengan Tuhan. Bukan masalah bagaimana caranya. Gereja mula-mula beribadah tidak ada musik. Gereja mula-mula beribadah mereka di rumah-rumah dan kumpulan cuma sedikit-sedikit. Saudara-saudara, pikirkan, engkau yang belajar mencari Tuhan untuk memperalat Tuhan, atau engkau sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan hati yang rindu kepadanya. Kalau kita punya hati yang rindu kepada Tuhan, apapun kondisinya, keadaannya, kita tidak akan melenceng dari jalan Tuhan. Hati-hati, pikiran itu jadi berhala. Penafsiran itu bisa jadi berhala. Keinginan itu bisa jadi berhala. Dan ternyata itu adalah berhala rohani.
Saya merasa ini waktunya buat kita untuk merenungkan setiap situasi yang terjadi, bahwa Tuhan izinkan semua kita introspeksi. Ya. Kita bukan gak punya potensi, ya. Kita punya semuanya. Tetapi kita perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mungkin Tuhan izinkan kita harus lakukan dengan sederhana, supaya kita melihat, kita belajar. Mungkin kita begitu sombong, kita lebih merendah, kita malas diri. Saudara, itu yang terjadi hari ini, saudara-saudara. Setelah kita memperingati Paskah, Tuhan mau singkirkan berhala-berhala rohani itu dalam hidup kita. Ini peperangan rohani kita. Ini belum selesai, saudara. Sampai Tuhan Yesus datang, masuk di tanah perjanjian yang asli, yang disediakan Tuhan buat kita. Mari kita syukuri, kita diberikan pencerahan, kita bersyukur karena firman memberitahu kita apa yang menjadi kesalahan-kesalahan kita. Biar hari ini saudara dan yang ada di rumah boleh merenungkan firman ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Tuhan berkati. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman yang kami dengar. Kiranya Tuhan menolong supaya kami menjadi pribadi yang mampu menyingkirkan berhala-berhala rohani yang muncul pikiran kami, hati kami, penafsiran kami, apapun itu, bahkan kesombongan kami. Tuhan hancurkan itu, dan kami ingin singkirkan semua. Kami belajar tunduk di bawah kaki Tuhan. Yesus sudah mati bagi kami, dan Dia bangkit, memberikan kemenangan bagi kami. Yang kami syukuri, sehingga kami menjadi pribadi yang berkemenangan tiap hari. Selama kami terus menghadirkan Tuhan, kami percaya kemenangan lepas kemenangan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan kiranya terus memberkati di dalam setiap hari-hari di mana kami harus banyak berdiam diri di rumah. Kami terbatas dalam aktivitas, tetapi kami terus belajar untuk merenungkan firman ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah terima kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan berikan persembahan. Kami mohon Bapak Abed berdoa untuk persembahan kita pada kami hari ini. Matur nuwun Gusti Paduka sampun paring sabdo lumantar Paduka. Sedaya sabdo sampun momong manah kawula lan para saged marang wonten ing kesanten saben dinten. Sakmenika kami pendeta Yesus sebagai paring Paduka Gusti. Kalau pasrahaken bisungsung menika wonten ing kasta Paduka Gusti tansah kanthi berkahi Paduka urapi taman saestu ing saged digunani kangge nyebaraken Matur nuwun Gusti dalem asmanipun Gusti Tolong Yesus dalem asmanipun Yesus. Amin. Sajeke aku dhewe Gusti. I am
anugerah berkat melalui ibadah kami saat ini, hari ini. Kiranya ibadah ini boleh menjadi sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Betapa kami merindukan Engkau ya Tuhan, merindukan pertemuan dengan Tuhan, khususnya lewat ibadah. Kiranya kebenaran firman-Mu memberikan kekuatan bagi kami, supaya kami belajar meninggalkan berhala-berhala yang ada dalam diri kami. Kami mungkin tidak memiliki patung-patung tertentu, dan kami tidak menyembah kepada tertentu. Tetapi kesombongan kami dan banyak hal yang lain, pikiran kami, penafsiran kami, dan hal-hal yang lain, kesombongan-kesombongan rohani itu adalah berhala-berhala kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami sanggup mengikis habis ketidakberesan ini. Karena Tuhan merindukan kami menjadi orang-orang yang dikuduskan, yang disucikan oleh darah Kristus. Kami sudah diberikan anugerah kemenangan lewat salib, dan kami rindu meninggalkan setiap berhala-berhala itu, berhala-berhala rohani yang ada dalam diri kami. Dan sehingga hal itu kadang-kadang membuat kami menjadi sombong. Tuhan tolong supaya kami dimampukan oleh kekuatan Roh Kudus. Sekarang Tuhan, kami akan meninggalkan tempat ini. Berkati di dalam setiap usaha pekerjaan anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan. Berkati setiap masing-masing mereka Tuhan. Berkati dengan kesehatan, kekuatan dari Tuhan. Berkati pendidikan anak-anak. Berkati masa depan seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Di dalam aktivitas mereka Tuhan memberkati. Dan kami rindu kehidupan rohani jemaat Tuhan semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Tuhan melawat setiap kehidupan kami, dan Tuhan hadir di tengah-tengah hidup kami setiap hari dan setiap waktu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita bangkit, redahkan diri di hadapan Tuhan, sambut berkat Tuhan dengan percaya bahwa damai anugerah yang berasal daripada Allah, kasih dan pemulihan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan melalui Allah Roh Kudus menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang bermain yang penuh dengan kemuliaan. Haleluya. Saya percaya, katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.